kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah cara kita untuk berinteraksi, bekerja, dan juga menikmati hiburan. Internet, smartphone, dan juga perangkat digital lainnya telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi inilah pemirsa yang mendorong munculnya berbagai bentuk acara digital, salah satunya yakni Sulteng Digital Festival 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persadian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Lantas pemirsa, seperti apa bentuk festival ini? Saat ini sudah bersama kami Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persadian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sudaryano Erlamangkona. Selamat malam Pak Ano, kabar sehat Bapak? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Anggi. Selamat datang di studio JPR TV Bapak. Ini jauh-jauh dari Sulawesi Tengah begitu. Iya. Bisa datang ke JPR TV untuk membahas ya Pak terkait Sulteng Digital Festival 2024. Nah, sebelum membahas lebih jauh terkait DigiFest 2024 ini, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa JPR TV Pak Ano, apa dasar diselenggarakannya festival ini? Ya, sebenarnya ini bagian dari kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi saat ini yang hampir setiap saat yang namanya peralatan komunikasi, digitalisasi, terutama gadget itu HP, itu sudah tidak lepas dari dari aktivitas sehari-hari gitu. Nah, sehingga kita coba menggagas lahirnya festival digital ini semata-mata itu untuk mengajak masyarakat untuk membangun daya kreasi masyarakat gitu, kreativitas masyarakat di bidang digital, agar sistem komunikasi itu tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat begitu. Saya kira ya seperti untuk itu. Membangun kreativitas masyarakat di dunia digital, yang menjadi latar belakang Diskominfo saat ini menyelenggarakan begitu festival ini. Nah, kemudian apakah acara ini digelar di setiap tahunnya Pak Ano? Kami rencanakan ini bisa menjadi agenda tahunan bagi daerah gitu, dan ini baru dimulai di tahun 2024 ini. Gitu. Jadi yang kami harapkan itu ini bisa menjadi agenda tahunan dan kemudian bisa melibatkan seluruh masyarakat gitu, segmen masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Bahkan setiap tahun itu mungkin kita bisa tingkatkan gitu. Kita tingkatkan bisa menjadi event regional gitu, kemudian bisa menjadi event nasional kedepannya gitu. Berarti tahun ini menjadi tahun pertama begitu ya Pak? Tahun pertama Mbak. Sulteng DigiFest 2024, dan tentunya berharap juga untuk bisa diselenggarakan di setiap tahunnya ya Pak Ano. Benar, setiap tahunnya. Ya Pak Ano, kemudian Sulteng DigiFest ini akan digelar di tanggal 20 hingga 26 Agustus 20 sampai 26 Agustus 2024 ini. Kurang lebih 2 minggu lagi begitu. Nah, sejauh ini persiapannya bagaimana Pak Ano? Ya, persiapan kami sudah kira-kira sudah mencapai sekitar 80 gitu sampai 85% gitu. Bahkan untuk beberapa kegiatan event yang ada dalam DigiFest itu pendaftarannya itu sudah melebihi dari kuota gitu. Terutama untuk e-sport. Gitu. E-sport ini berarti menjadi salah satu rangkaian acara begitu salah ya Pak? Satu rangkaian acara. Nah, apa ada rangkaian acara lainnya Pak selain e-sport ini yang sudah melebihi kuota begitu? Iya. Kalau selain e-sport itu kami akan melaksanakan juga sub-event itu ada edukasi digital. Ini kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah, di Kota Palu. Tujuannya itu adalah untuk mengajak mahasiswa itu untuk bisa menjadi motor atau menjadi agen perubahan dunia digital saat ini gitu. Jadi ada unsur literasi di dalamnya, dan kemudian kita berharap masyarakat itu bisa lebih terbuka wawasannya, bahkan ya kalau bisa mereka bisa menjadi komponen dalam startup itu. Gitu, untuk berusaha di dunia digital sehingga nantinya mereka itu tidak lagi berharap kegiatan-kegiatan yang konvensional, tapi bisa mengadopsi berbagai aplikasi yang tersedia atau platform itu di dunia digital gitu.
memang di setiap rangkaian acara ini ada makna tersendiri begitu ya Pak yang diusung oleh Dinas Kominfo Sulteng begitu. Nah kemudian untuk pesertanya sendiri dari acara ini menyasar ke kalangan siapa saja sih Pak Ano? Segmentasinya masyarakat, gitu. Segmentasi masyarakat, kemudian ada yang segmentasi mahasiswa, kemudian remaja atau komunitas, kemudian ada pelaku usaha dan masyarakat secara umum gitu, pelajar termasuk pelajar. Karena begini, salah satunya lagi itu sub event kami itu ada yang namanya konten kreator. Gitu. Jadi konten yang kami maksud itu, yang kami mau lombakan adalah bagaimana masyarakat yang ada di masing-masing wilayah itu bisa memahami karakter wilayahnya, potensinya, dan kemudian mereka yang melakukan promosi dari daerah gitu. Karena banyak sekali potensi-potensi yang ada di daerah itu, tapi kemudian tidak terkelola secara baik terkait dengan promosinya. Selama ini kan promosi itu hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah ini yang kita coba rubah di dunia digital ini, bahwa tanggung jawab untuk promosi itu adalah tanggung jawab semua. Ya, gitu. Tidak hanya pemerintah saja, bukan hanya ya, pemerintah. Masyarakat juga bisa mengangkat potensi yang ada di daerah masing-masing. Nah kemudian dari acara ini, dari festival ini, apa dampak positif yang dirasakan nanti khususnya bagi sektor pariwisata dan juga perekonomian Pak Ano? Ya dampak positifnya kami harapkan itu dengan adanya promosi daerah melalui sub-sub event yang ada itu bisa Sulawesi Tengah itu bisa menjadi perhatian gitu. Bisa menjadi perhatian masyarakat yang lebih luas gitu, perhatian nasional. Dan kemudian kalau potensi-potensi tadi itu bisa digerakkan dalam bentuk promosi, yang kami harapkan itu kan impact-nya itu akan terjadi arus balik terkait dengan investasi gitu. Nah kalau investasi masuk tentunya dia akan berimbas pada serapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi daerah, bahkan peningkatan ekonomi para pelaku usaha yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Nah ekosistem ini yang ingin kami bangun gitu, sehingga yang namanya ekonomi digital itu benar-benar bisa terwujud melalui DigiFest ini begitu gitu. Ya, ada dampak positif nantinya yang akan dirasakan begitu ya untuk sektor pariwisata dan juga perekonomian dari Sulawesi Tengah sendiri. Nah kemudian bagaimana Pak Ano melihat atau cara melestarikan agar festival ini dapat digelar di setiap tahunnya dan juga menampilkan ciri khas tersendiri Pak Ano? Yang paling penting itu adalah kita komitmen terhadap pengembangan program ini gitu. Kemudian dibarengi dengan kebijakan yang kuat begitu. Nah, agar nantinya kontinuitas kegiatan ini bisa menjadi brand gitu bagi daerah, sebab menyongsong transformasi digital Indonesia 2025 ini kan kita perlu penyiapan bukan hanya penyiapan infrastruktur, arsitektur, proses bisnis dan sebagainya, tetapi juga perlu penyiapan sosial gitu. Karena akibat dari gempuran revolusi industri 4.0 ini akan menciptakan era baru bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia gitu. Lebih spesial lagi di Sulawesi Tengah. Baik, terakhir Pak Ano, harapan dari pelaksanaan festival DigiFest Festival 2024 ini bagaimana Pak Ano? Ya kami berharap agar masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah ini bisa ikut terlibat aktif, berpartisipasi, demikian juga dengan pemerintah di kabupaten, spesial lagi rekan-rekan yang ada di Dinas Kominfo gitu. Ini bisa menjalin kerjasama, bisa berkolaborasi dengan kami, karena tanggung jawab DigiFest ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi gitu. Kami ini hanya sebagai sebuah trigger yang kemudian ini bisa menjadi jembatan untuk kita bisa membangun kolaborasi dan integrasi secara bersama-sama gitu. Agar nantinya pemanfaatan media digital ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya sekedar kita mengadopsi atau menerima informasi, mengirimkan informasi, tapi kemudian bisa memberikan manfaat dan terutama itu manfaat ekonomi.
bisa memberikan manfaat begitu harapan dari pelaksanaan festival ini. Dan tentunya kita juga berharap ya Pak Anu untuk di tahun kedepannya festival ini dapat terus berjalan dan menjadi agenda tahunan begitu ya Pak Anu. Baik, terima kasih Pak Anu selaku Kepala Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah sudah datang dan juga berdialog membahas DigiFest 2024 di studio JPR TV. Salam sehat selalu Bapak. Baik, makasih banyak Mbak Anggi. Dan pemirsa, demikian dialog kami bersama Kepala Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah, dan kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.